mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada ilah-ilah lain. Jangan berbakti kepada kekuatan-kekuatan lain, kepercayaan-kepercayaan lain, unsur-unsur kepercayaan ada di dunia ini. Jangan kamu berbakti ke situ, jangan kamu percaya ke situ, jangan yakin ke situ. Ada haleluya? Sedih kali kita beribadah berjuang kalau kita masih percaya kepada unsur-unsur itu. Teruskan. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada ilah lain. 39. Melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Nah, ia akan melepaskan kamu dari semua tangan musuhmu. Kalau saudara pernah ingat bahwa justru dalam kantong-kantong kekristenan, di situ didapati banyak kemiskinan. Jujur saya menilai. Saudara juga harus jujur menilai. Jujur kita menilai. Kantong-kantong yang notabene-nya di situ ada kekristenan, tetapi di situ juga ada kemiskinan. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tapi mengapa seperti itu? Tidak sepenuh hati mencari Tuhan. Tidak sepenuh hati menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di tempat yang lain, masih ada tugu-tugu berhala. 2 Raja-Raja 17 ayat 33 tadi. Mereka berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu, mereka beribadah kepada ilah mereka. Sesuai dengan adat-adat bangsa-bangsa lain. Terus kan? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Terus, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Tetapi ketika Hizkia menjadi Raja Yehuda, dia menumpas semua itu. Dia menumpas habis tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, mesbah pengorbanan kepada ilah-ilah. Itulah Hizkia. Ini perlakuan saudaraku yang dibaca tadi, perlakuan daripada bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan sebelum Hizkia. Tetapi saudaraku, Hizkia adalah seorang raja Yehuda yang sangat begitu care. Ya saudaraku, dalam kehidupan rohaninya, dia melihat hal-hal ini, dia peduli untuk memperbaiki hal-hal ini. Dia berpikir, oh enggak benar lagi ini, enggak pas. Sehingga dia membuat tindakan-tindakan. Dalam 2 Tawarik, saudaraku, kita bisa mengikuti tindakan-tindakan yang berhubungan tentang perkara-perkara menguduskan rumah Tuhan, perkara-perkara rohani, bagaimana dia merayakan Paskah. Dia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Dia catat semua, tertulis semua. Saudaraku, dan bukan hanya itu, firman Tuhan mencatat bahwa Hizkia cari Tuhan dengan segenap hatinya. Halo Bapak Ibu Saudara, Hizkia cari Tuhan dengan segenap hatinya. Amin. Amin. Tawarik 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. 21 sudah. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Segenap hati Bapak Ibu Saudara. Terus? Sehingga segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Haleluya. Saya memang sih beribadah. Saya memang sih melayani. Tapi belum segenap hati. Masih beribadah Pak, tapi belum segenap hati. Karena apa? Ada bolong-bolongnya. Saya sih beribadah Pak, belum segenap hati. Mohon ampun, mohon maaf. Saya suka terlambat. Saya sih melayani, saya singir. Iya, tapi tidak segenap hati, tidak sepenuh hatimu. Ketika kita berdiri di depan saudaraku sidang jemaat, saya berdiri di balik mimbar ini. Dan saya mengambil satu bagian porsi, bahwa ketika saya khotbah saudara, saya akan menerima pujian, sanjungan dari saudara. Saya menjadi hamba Tuhan yang tidak sepenuh hati. Dan kalau itu yang mau saya terima dari saudara, saya tidak akan mau khotbah dengan khotbah yang keras dan tajam. Saya akan khotbah untuk mengangkat hidupmu. Saya akan khotbah untuk terus memuji, menyanjung saudara. Saya akan khotbah ketika ada orang berkorban, maka itulah yang saya khotbahkan. Itulah yang saya buat contohnya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 ayat dalam firman Tuhan yang berbunyi kurang lebih seperti dalam 2 Tawarik 31, 20 dan 21 ini. Satu dilakukan oleh Hizkia. Dan yang kedua
dilakukan oleh Raja Uzia. Saudara tahu, dua raja ini, apapun kata firman Tuhan yang mereka lakukan, semua berhasil. Biasa. Apa yang dilakukan yang benar, yang sesuai dengan tuntutan Tuhan, yang sesuai dengan firman Allah, tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saudaraku, hidupnya, pola pikirnya tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, semua berhasil. Amin.